Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 5 ayat 1-3. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Fir'aun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Setelah bertemu dan meyakinkan para pemimpin Israel bahwa Tuhan telah mendengarkan keluh kesah mereka dan akan membawa mereka keluar dari Mesir menuju negeri luas yang subur, Musa mengerjakan tugas berikutnya yang diberikan Tuhan. Musa menemui Raja Mesir dan mengatakan bahwa Tuhan, Allah Israel, meminta supaya Fir'aun membiarkan orang Israel pergi untuk mengadakan perayaan bagi Tuhan di padang gurun. Ketika mendengar dari Musa bahwa Tuhan, Allah Israel yang meminta, Fir'aun yang merupakan Raja Mesir yang mempercayai banyak dewa, menganggap bahwa Tuhan hanyalah salah satu dewa yang tidak dikenalnya. Karena menganggap bahwa Tuhan hanyalah salah satu dewa yang kurang populer dan tidak dikenalnya, Fir'aun bertanya, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya?" Fir'aun menolak mendengarkan suara Tuhan. Fir'aun lalu menolak mengerjakan perintah Tuhan. Sebagaimana bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan menilai bahwa dewa-dewi adalah makhluk dengan kuasa sangat besar yang bertugas menolong manusia mewujudkan apa yang diinginkan manusia, Fir'aun juga menganggap Tuhan sebagai salah satu dewa yang belum dikenalnya. Fir'aun yang sebelumnya terbiasa meminta berbagai hal kepada dewa-dewi yang bisu menolak mendengarkan suara Tuhan. Ketidakkenalan Fir'aun terhadap Tuhan pencipta alam semesta membuatnya menolak mendengarkan suaranya. Ketidaktahuan Fir'aun terhadap Tuhan yang memberikan kehidupan kepadanya mendorongnya menolak mengikuti perintahnya. Begitu pentingnya pengenalan terhadap Tuhan, karena pengenalan seseorang terhadap Tuhan akan menentukan reaksinya terhadap suara Tuhan. Pengenalan seseorang terhadap Tuhan akan berpengaruh sekali terhadap kemauannya menaati perintah Tuhan. Penolakan Fir'aun mendengarkan suara Tuhan, yang merupakan penolakan untuk menundukkan diri di bawah Yang Maha Kuasa, menghasilkan rentetan hukuman dari Yang Maha Kuasa. Rentetan hukuman menyakitkan tidak hanya menghasilkan penderitaan baginya, tetapi juga kepada seluruh rakyat Mesir yang dipimpinnya. Rentetan hukuman yang hanya bisa dilakukan oleh tangan Yang Maha Kuasa tidak juga membuka mata hatinya bahwa tidak mungkin baginya menentang kuasa yang begitu besar. Fir'aun sebagai penguasa tunggal dari negara adidaya pada zamannya telah terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya, terlatih dan terbiasa tidak mendapatkan rintangan atas apapun yang dikehendakinya. Bahkan para dewa-dewi Mesir pun seperti membuka jalan bagi segala keinginannya. Fir'aun merasa bahwa kuasa yang dimilikinya sebagai penguasa dari negara besar pada masanya tidak mungkin dilawan oleh kekuatan apapun, termasuk Tuhan yang tidak dikenalnya. Kesombongan adalah penilaian kelewat tinggi seseorang terhadap dirinya sendiri. Kesombongan merupakan sikap hati, tetapi ketika bibit kesombongan disirami akan mewujud di dalam tindakan. Kepada orang yang sombong, Tuhan menempatkan dirinya dalam posisi berhadapan, menentang. Tuhan menempatkan orang sombong sebagai musuh. Fir'aun yang menilai terlalu tinggi dirinya sehingga berani menentang Tuhan, membawa dirinya dan rakyat Mesir yang dipimpinnya kepada penderitaan panjang berkelanjutan. Penilaian kelewat tinggi terhadap dirinya yang berkuasa di Mesir membuatnya berani melawan Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya, yang membawanya kepada kesengsaraan berulang. Penolakan Fir'aun mendengarkan suara Tuhan membawanya kepada penderitaan kolektif berkelanjutan. Hingga akhirnya apa yang paling berharga baginya,
anak laki-laki sulungnya yang diharapkan akan menggantikan posisinya sebagai penguasa Mesir di masa depan, harus mati bersamaan dengan anak-anak sulung rakyat Mesir lainnya. Fir'aun tidak bisa melindungi anak sulungnya dari kuasa Maha Besar. Para dewa Mesir yang selama ini terlihat mendukungnya juga tidak bisa melindungi anaknya dari kuasa Maha Besar. Barulah Fir'aun terbuka mata hatinya bahwa kuasa Maha Besar itu tidak bisa dilawannya. Barulah dia melepaskan orang Israel dari Mesir. Tetapi kemudian ketidakrelaannya kehilangan 2 jutaan tenaga kerja Israel yang telah menjadi penyokong penting pembangunan Mesir selama ini, mendorongnya untuk mengejar rombongan besar orang Israel untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Hasrat berkuasa atas 2 jutaan budak Israel membuat Fir'aun lupa telah melawan kuasa Maha Besar, membawanya ke laut yang dibelah Tuhan untuk mengubur Fir'aun dan pasukannya. Fir'aun yang menilai kelewat tinggi dirinya setara dengan Allah, mendorongnya berani menentang Yang Maha Kuasa, yang menggiringnya kepada situasi yang tidak bisa dikendalikannya. Penolakan Fir'aun mendengarkan suara Tuhan membawanya kepada kematian. Hakikat dosa adalah pemberontakan terhadap Tuhan, melawan Tuhan dengan sadar atau tanpa sadar, dan dosa selalu membawa kepada kematian. Sebagaimana Fir'aun, orang yang tidak mengenal Tuhan pasti menolak mendengarkan suaranya, karena menganggap suara Tuhan hanyalah salah satu suara dunia. Orang yang tidak mengenal Tuhan dan memiliki posisi di bidang tertentu, sehingga mampu menggerakkan berbagai hal dengan jabatan yang dimilikinya, akan mudah menolak mendengarkan suara Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan dan memiliki kapasitas besar pribadi, akan semakin kuat penolakannya mendengarkan suara Tuhan, karena menganggap kekuatan pribadinya yang besar mampu membuatnya meraih berbagai hal yang diinginkannya. Itu sebabnya mayoritas dari orang-orang paling kaya di dunia modern dengan jelas menyatakan diri sebagai agnostis atau ateis. Kecerdasan tinggi dan pengetahuan tinggi di bidang tertentu serta kerja keras mereka membuat mereka merasa tidak memerlukan Yang Maha Kuasa, apalagi mendengarkan suaranya. Orang yang menolak mendengarkan suara Tuhan tidak akan mungkin menaati perintahnya. Karena itu, Yesus Kristus menyatakan kriteria penting untuk membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Kemauan mendengarkan firman Tuhan merupakan tanda bahwa seseorang berasal dari Tuhan, bukan banyaknya mengikuti kegiatan di gereja. Menolak mendengarkan firman Tuhan merupakan tanda bahwa seseorang tidak berasal dari Tuhan, walaupun menduduki posisi terhormat di dalam struktur organisasi gereja. Karena itu, membangun kebiasaan untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjadikannya sebagai pemandu kehidupan merupakan bukti bahwa kita adalah orang yang menyadari keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kemauan mendengarkan suara Tuhan merupakan wujud nyata kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kemauan menjadikan perkataan Tuhan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan hidup merupakan bukti kesediaan dituntun dan diarahkan oleh Sang Pencipta segala sesuatu.